Latar belakang atau resital. Resital diambil dari bahasa Inggris, yaitu latar belakang atau penjelasan secara resmi atas keadaan suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya suatu perikatan. Kedudukan latar belakang atau resital ini mengantarkan pihak pada tujuan utama dibentuknya hubungan hukum di antara mereka. Selain itu, berguna untuk menafsirkan isi kontrak atau akta. Bagian resital biasanya diawali dengan kata bahwa atau dengan kalimat para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Berikut beberapa contoh resital, di antaranya 1. Resital pada perjanjian pengakuan hutang dengan pemberian jaminan. Bahwa atas permohonan tersebut, bank membuka atau menyediakan pada kantornya di Jakarta dalam jangka waktu tersebut dalam pangkuan hutang ini pinjaman untuk debitur dalam bentuk. Kedua, resital pada perjanjian pinjam-meminjam uang. Bahwa pihak pertama memerlukan sejumlah uang untuk menambahkan modal usaha yaitu sebesar 100 juta rupiah. Pertimbangan-pertimbangan latar belakang kontrak atau resital. Pada bagian mengakhiri pembukaan kontrak dan memuat pertimbangan-pertimbangan umum dan latar belakang dari maksud para pihak sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk mengadakan kontrak atau general intention of the parties. Pada bagian ini sebaiknya dimuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran, negosiasi, offer, acceptance, and negotiation, para pihak sepakat untuk mengadakan kontrak yang bersangkutan. Pada bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan konsideran atau menimbang dalam suatu perundang-undangan. Pada dasarnya, latar belakang kontrak berisikan kondisi umum dari para pihak yang akan membuat suatu kontrak, berisikan kemampuan modal, teknologi, pengalaman yang handal, pangsa pasar, dan sebagainya. Contoh kontrak franchise. 1. Tempat di mana franchisor membangun sistem yang unik dari berhasil bertahan untuk mengoperasikan bisnis, identifikasi dari bisnis serta sistem franchise. Kedua, menggambarkan merek dagang, jasa, dan tanda-tanda lain, copyright, logo, pembeda lainnya. Definisi dalam isi kontrak. Isi kontrak atau badan akta. Isi kontrak dalam hukum Islam maupun hukum konvensional sesuai dan dirancang sesuai dengan kehendak para pihak, namun tidak bertentang dengan batasan yang telah ditentukan. Dalam hukum Islam, batasan yang dimaksud menurut Imam Hambali dan Imam Maliki diantaranya tidak bertentangan dengan syarak dan tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri. Salah satu bagian dari kontrak secara umum adalah 1. Definisi. Bagian ini merumuskan istilah-istilah yang tercantum dalam kontrak. Pasal-pasal yang mencakup definisi hanya cukup pada istilah-istilah kata kunci dalam kontrak untuk menghindari beda penafsiran. Berikut tujuan mendefinisikan istilah, yakni 1. Untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam kontrak sehingga tidak menimbulkan beda penafsiran antar pihak. Kedua, istilah-istilah didefinisikan menggunakan pasal-pasal berikutnya untuk mempersingkat dalam perumusan kontrak. Berbeda kontrak, berbeda pula definisi yang disebutkan dalam pasal-pasalnya. Definisi ini akan membantu para pihak dalam memahami substansi kontrak. Pengaturan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kontrak. Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati. Mengingat dalam pembuatan kontrak, para pihak melakukan atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak. Iktikat baik dan janji harus ditepati. Kontrak
melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata dan memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat. Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuat kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu, dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada iktikat baik, yakni untuk sebab-sebab yang halal. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku 3 KUH Perdata mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melakukan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan peraturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut. Mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap hak yang dilanggar oleh orang lain. Kewajiban pembeli. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, jadi penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Di samping kewajiban pembeli tersebut di atas, dikenakan pula hak penjual. Hak penjual adalah kewajiban-kewajiban pembeli tersebut di atas merupakan hak dari penjual. Kewajiban penjual. Dalam perjanjian jual-beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli. Apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu 1. Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. 2. Menanggung atau menjamin barang tersebut. Hak pembeli. Mendapatkan barang atau jasa dari penjual. Domisili. Pilihan forum, choice of jurisdiction, yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa. Di antara para pihak dalam kontrak tersebut, pilihan domisili hukum dari para pihak tersebut. Jika tidak dilakukan pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisili akan menjadi persoalan yuridis yang serius, di mana sektor hukum harus memberikan jawaban, terutama terhadap pertanyaan, hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang. Mengenai domisili mana yang berlaku juga seringkali menjadi faktor yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai pengadilan mana yang berwenang
dalam hubungannya dengan kompetisi absolut atau kompetisi relatif dari pengadilan tersebut. Jika terdapat perselisihan yang berkenaan dengan kontrak, yakni jika para pihak bertempat tinggal atau berdomisili dari dua wilayah pengadilan berbeda. Di samping itu, penentuan tentang hukum mana yang berlaku dan atau pilihan forum sebenarnya termasuk ke wilayah hukum publik, hukum acara. Memaksa. Jadi keadaan memaksa ini juga disebut dengan force majeure, adalah keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikat buruk. Nah, keadaan memaksa ini dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya atau lenyapnya objek atau tujuan. Force majeure terdapat di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur ganti rugi, yaitu ada pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Force majeure dalam suatu kontrak ini sendiri ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena act of God, seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, atau bencana alam lainnya. Selain itu, terjadinya keadaan memaksa atau force majeure ini tidak menutup kemungkinan disebabkan karena kelalaian dari debitur. Keadaan memaksa ini dibagi menjadi dua, yaitu overmark mutlak atau objektif, yaitu pemenuhan prestasi yang tidak mungkin dilaksanakan oleh semua orang. Misalnya, A berprestasi seekor kuda sebelum diserahkan kuda tersebut disambar petir hingga mati. Yang kedua ada overmark relatif atau subjektif, yaitu pemenuhan prestasi yang tidak dapat dilakukan oleh debitur sendiri. Misalnya, debitur akan berprestasi ketika harga melambung atau naik. Nah, di sini juga terdapat unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai keadaan memaksa. Yang pertama, ada peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Yang kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada suatu peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak, baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu. Keadaan memaksa atau force majeure dalam kontrak itu ada force majeure dalam kontrak jual beli yang diatur pada pasal 1460 KUH Perdata. Yang kedua ada force majeure dalam kontrak tukar menukar yang diatur pada pasal 1545 KUH Perdata, dan yang ketiga ada force majeure dalam kontrak sewa menyewa yang diatur pada pasal 1553 KUH Perdata. Pengakhiran kontrak. Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang suatu hal. Nah, pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Segala sesuatu di sini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat menyebabkan kontrak atau perjanjian berakhir. Berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian ini diatur dalam buku ketiga bab 4 tentang hapusnya perikatan dari pasal 1381 sampai dengan 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab-sebab berakhirnya suatu kontrak yang ada atau diatur pada KUH Perdata diantaranya adalah yang pertama ada pembayaran yang diatur dalam pasal 1381 sampai 1403 KUH Perdata. Yang kedua, ada penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan yang diatur dalam pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata. Yang ketiga, ada pembaruan utang atau novasi. Novasi ini diatur dalam pasal 1413 sampai 1424 KUH Perdata. Yang keempat, ada perjumpaan utang atau kompensasi. Kompensasi atau perjumpaan utang ini diatur dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Yang kelima, ada percampuran utang atau confusio
yang diatur dalam pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata. Yang keenam ada pembebasan utang yang diatur dalam pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata. Yang ketujuh ada musnahnya barang yang terutang yang diatur dalam pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Yang kedelapan ada kebatalan atau pembatalan yang diatur dalam pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Yang kesembilan ada berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 pasal 1265 KUH Perdata. Dan yang terakhir ada lewat waktu atau daluarsa. Nah, selain 10 sebab berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian menurut KUH Perdata yang telah saya sebutkan tadi, juga dikenal beberapa sebab yang membuat kontrak atau perjanjian itu berakhir, yaitu yang pertama ada dilaksanakan objek perjanjian, yang kedua kesepakatan kedua belah pihak, yang ketiga pemutusan kontrak secara sepihak, dan yang terakhir yang keempat ada putusan pengadilan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa itu biasanya diawali dengan musyawarah mufakat. Misalkan ada perselisihan di antara pihak A dan pihak B. Dari perselisihan kontrak tersebut, salah satu pihak bisa mengajukan suatu solusi, suatu jalan keluar ke pihak lainnya. Misal dalam jangka waktu 30 hari musyawarah, jika dalam waktu 30 hari musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat dalam mediasi antar pihak, maka langkah selanjutnya yaitu penyelesaian masalah di muka pengadilan. Nah, di mana pengadilan itu dilaksanakan bergantung pada domisili si perusahaan dan tempat tanda tangannya. Misalkan, tempat tanda tangannya di Jakarta dan domisili perusahaannya di Jakarta Selatan. Jadi, apabila musyawarah tidak mencapai kata sepakat setelah 30 hari itu, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya bagian penutup. Penutup kontrak merupakan bagian akhir dari kontrak. Ketentuan penutup biasanya berisikan mengenai hal-hal yang belum diperjanjikan. Nanti akan bisa dilanjutkan dengan adendum perjanjian. Adendum perjanjian itu apa? Adendum perjanjian adalah tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya. Namun, secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. Misalkan, suatu perjanjian sudah ditanda tangan, pokoknya sudah final. Tiba-tiba ada lagi nih yang mau ditambah ke dalam perjanjian masalah klausula, ini itu. Nah, ini diatur dalam adendum yang ada dalam bagian penutup pada kontrak. Bagian terakhir pada struktur kontrak yaitu tanda tangan, merupakan nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak. Dalam kontrak yang dibuat dalam bentuk di bawah tangan, maka tanda tangan yang dimuat dalam kontrak meliputi tanda tangan para pihak dan saksi-saksi. Adapun kontrak yang dibuat dalam akta autentik, maka tanda tangan itu terdiri dari pihak saksi-saksi dan notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT.